Terima kasih buat worship leader Pak Ian dan Pak Tri. Kita sudah diajak terbang barusan Bapak Ibu Saudara. Kenapa di Alkitab terbangnya Raja Wali? Ada jawabannya Bapak Ibu Saudara. Karena Raja Wali tidak pernah delay Bapak Ibu Saudara ya. Jadi terbangnya tepat pada waktunya. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita akan belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya percaya di tempat ini Tuhan terus menyatakan mujizat, Tuhan terus menyatakan keajaiban. Saya percaya besok akan ada orang yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Yang percaya katakan amin. Besok mujizat, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Besok Tuhan akan menyatakan mujizatnya sehingga yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya betul di tempat ini kuasa Tuhan dinyatakan. Oleh sebab itu pelayan dan jemaat Tuhan jangan lewatkan kuasa Tuhan. Ketika ada kuasa Tuhan maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir ya, 2 ayat, 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Firman Tuhan berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil Anda dan saya dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sebelum lanjut ayat 11, perhatikan di situ ada kata apa? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan. Bapak Ibu Saudara, apa kunci kita hidup bisa kuat? Ya tinggal di dalam Yesus. Kalau saudara nggak tinggal di dalam Yesus, saudara nggak bisa kuat. Dikatakan sekalipun engkau menderita seketika lamanya. Menderita ini bisa 2 hal ya. Bisa memang karena keadaan atau bisa karena salah saudara sendiri. Misalnya saudara tahu itu dosa, saudara tetap terabas, tetap lakukan. Ya saudara jadi menderita karena upah dosa. Tetapi ada satu kondisi di mana memang ada ujian, ada tantangan. Tetapi saya percaya kita akan dilengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dan dikokohkan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Sehingga ayat yang 11 kita lihat sama-sama. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalau saudara baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-1 sampai seterusnya, di situ ada firman yang berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Kristus Yesus. Nah saudara hari ini meneguhkan bahwa Yesus berkata, baik yang letih lesu, berbeban berat, serahkan kepada Yesus, datang kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan. Saudara, kalau saudara sedang ada masalah, jangan cari jalan di tempat lain. Datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan. Dia yang sanggup memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Nah kalau saudara tahu firman ini dan saudara tahu kebenaran ini, saudara gak akan pedulikan omongan orang lain. Saudara, salah satu penyebab penyakit itu apa sih? Omongan orang lain. Betul apa betul? Saudara sibuk mikirin omongan orang lain ngapain? Saudara gak hidup dari omongan orang lain, saudara hidup dari firman Tuhan. Saudara hidup juga dari perkataan-perkataan yang positif. Sebab itu mari teruslah senang mendengar firman. Jangan suka dengar gosip. Jangan suka dengar hal-hal negatif. Saya mulai membangun satu budaya untuk apa? Ngomong yang positif. Saya sampaikan lagi ya, saya pribadi yang gak suka dibahas fisiknya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya gak suka ngomongin fisik orang ataupun fisiknya dibahas orang. Saya katakan beberapa waktu lalu, ya saya dibilang gemuan ya, tapi minta tolong tidak ngomong seperti itu lagi. Kenapa? Gak semua orang suka dibahas fisiknya. Puji Tuhan 3 minggu saya bekerja keras, ini sudah 10 kilo Bapak Ibu Saudara, kurang 33 kilo lagi. Ya, artinya apa? Saya gak pedulikan omongan orang, tetapi saya fokus kepada diri saya. Tetapi apa yang mau kita pelajari sama-sama Bapak Ibu Saudara? Hati-hati dengan mulut kita. Jangan kita mengeluarkan ucapan yang apa? Menjatuhkan orang atau menghancurkan orang. Tapi bangun orang dengan mulut kita. Ya, perhatikan ini dengan sungguh. Kenapa? Karena firman Allah ketika diucapkan, didengarkan dan dilakukan, maka terjadi kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, mungkin saudara bertanya, Pak saya sering dengar ya orang lain mengalami mujizat. Kemarin hari Rebo ada yang disembuhkan. Ya, saya percaya besok juga akan ada kesembuhan-kesembuhan yang terjadi di tempat ini. Terus saudara bertanya, kenapa kalau saya kok nggak alami? Kenapa orang lain bisa mengalami? Nah saya akan jawab, apa kuncinya? Kuncinya adalah percaya saudara, beriman. Loh Pak, beriman itu berarti kalau misalnya saya nggak sembuh berarti saya nggak beriman Pak. Loh bukan saudara. Beriman itu artinya juga bertindak. Banyak daripada yang kita cuman ngomong tok tapi nggak bertindak. Saya banyak
mendoakan orang-orang yang mengalami utang dan utangnya lunas, apakah mereka hanya sekedar berdoa? Tidak. Mereka mencari pertolongan, mereka mencari usaha untuk bisa utangnya tertutupi, untuk bisa terjadi lunas utangnya. Nah banyak daripada kita cuma ngomong doang tapi kita nggak bertindak. Orang yang kemarin saya doakan di hari Rebo, mengalami sakit, apa yang dia lakukan? Dia bukan cuma mendengar dan percaya, dia coba gerakkan tangannya dan ternyata tangannya mengalami kesembuhan. Jadi iman itu berbicara juga perbuatan dan bertindak. Banyak daripada kita hanya kepingin mendengar tapi kita tidak bertindak. Firman akan terjadi ketika kita mendengar dan kita melakukan firman. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, mujizat Tuhan akan dialami ketika engkau bukan sekedar mendengar, tetapi engkau juga melakukan firman. Hari ini misal engkau sakit, ya, kita percaya, saya percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan secara langsung. Ya, hamba Tuhan bisa, ya. Tetapi ada satu cara yang kita bisa lakukan apa? Kita bisa periksa ke dokter. Kita bisa tanya apa yang harus dilakukan untuk kita sembuh. Saya percaya dokter juga adalah media Tuhan untuk sembuh itu dinyatakan. Nah jadi itu adalah contoh-contoh. Saya berjumpa dengan seorang yang merupakan orang tua dari seorang anak. Dia berkata, Pak, anak saya sudah 3 tahun lambat bicara. Apa yang harus saya lakukan? 1, saya akan doakan. 2, Anda mesti cek ke tumbuh kembang anak. Kenapa kok sampai 3 tahun tidak bisa bicara atau terlambat bicara? Jadi iman itu bukan hanya kita sekedar berkata, tetapi kita juga bertindak. Nah saya percaya hari ini, di tempat ini, di gereja ini, kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan akan dinyatakan dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini akan dialami bagi mereka yang melakukan. Yang tidak melakukan tidak akan mengalami. Yang tidak melakukan hanya akan mendengar, terus hanya akan mendengar, terus dan hanya akan mendengar terus. Saya hari ini banyak melihat dan setiap hari minimal 1 kesaksian mujizat itu terjadi. Baik mujizat finansial, baik mujizat kesembuhan, baik mujizat demi mujizat itu terus terjadi. Kenapa? Karena setiap mereka yang mendengar, mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka juga melakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi saya percaya betul kuasa Tuhan dapat dinyatakan dalam hidup kita. Nah hari ini supaya kita bisa mengalami itu semuanya, maka kita harus kembali kepada sumbernya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga berikan antitesis. Artinya apa antitesis? Ketika memang didoakan, tidak sembuh. Loh Pak katanya pasti sembuh. Ternyata malah dipanggil Tuhan, saya punya jawaban. Setiap orang yang dipanggil di dalam nama Yesus, maka sorga akan menjadi upah dan menjadi bagiannya. Di sorga tidak ada lagi sakit, di sorga tidak ada lagi penderitaan, di sorga tidak ada lagi tangis, dan di sorga hanya ada kemuliaan Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ya semua adalah hak dan kedaulatan Tuhan. Tugas kita apa? Untuk percaya pada firman-Nya. Sebab firman-Nya berkata apa? Oleh bilur-bilurnya yang sakit disembuhkan. Firman-Nya berkata apa? Yang lumpuh bisa berjalan. Firman-Nya berkata apa? Yang buta bisa melihat. Firman-Nya berkata apa? Yang tuli bisa mendengar. Dan firman-Nya berkata apa? Yang mati pun bisa dibangkitkan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, tantangannya bagi setiap kita adalah bukan sekedar mendengar firman, tapi melakukan firman. Kalau saudara melakukan firman, saya percaya betul saudara akan mengalami perubahan hidup. Yang percaya katakan amin. Ya. Maka dari firman Tuhan hari ini berkata apa? Bahwa Allah adalah sumber segala sesuatunya. Dan saya percaya di tempat ini setiap hari, bahkan saat ini pun saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Dan kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan, jangan fokus pada pertolongannya, tapi fokus pada sumbernya. Mari kita lihat sekali lagi di ayat 10, dikatakan apa? Dan Allah sumber segala kasih karunia. Jadi hari ini setialah kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan Yesus. Maka saya percaya segala hal yang baik, saudara boleh mengalami penderitaan, saudara boleh mengalami segala sesuatu yang manusiawi, tetapi saya percaya kita akan diperlengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan sebuah lagu. Saudara, ketenangan hanya kita bisa dapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada di tempat yang lain. Pak, tapi saya dapat tenang dengan minum sebotol alkohol, Pak. Ya, nggak tenang saudara, mabuk saudara yang terjadi. Tetapi hari ini tenang hati kita karena ada Tuhan yang beserta kita. Tenang hati kita karena ada Yesus yang memimpin langkah kita.